polisi Banyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah tersebut. Korupsi hingga mengakibatkan kerugian negara. Dia adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Merugikan negara. Bahaya. Tikus. Urusan dana. Apa sih itu korupsi? Menurut KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, maupun bisa menyangkut oknum yang lain. Kecurangan ini sudah dinormalisasikan oleh beberapa oknum maupun pengusaha. Banyak sekali pengusaha hingga wakil rakyat melakukan hal keji ini hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan hal domino apa yang akan terjadi kepada rakyat ke depannya. Nah, oke guys, jadi korupsi itu bisa dari nilai yang kecil maupun nilai yang fantastis nih guys. Kalau nilai kecilnya sendiri, contohnya tuh kayak sehari-hari deh. Misalnya nih, kalian tuh beli gorengan tuh 3, terus kan cuma bayar 2. Nah, itu juga korupsi. Terus misalnya nih, kalian pernah nggak sih kalian tuh nelpon orang tua, misalnya nih kayak bilang untuk beli buku, tapi kalian tuh malah buat jajan, kayak di video berikut ini. Uangku habis, aku masih ada buat bayar buku. Boleh minta transferin nggak? Ya udah, ini mau transferin ya. Oke, terima kasih, Mak. Wah, aku udah dapat uangnya nih. Iya Kak, mantap. Itu juga termasuk korupsi guys. Kalau nilai fantastisnya sendiri, itu kayak yang berita lagi marak-maraknya nih. Ada seorang pengusaha yang korupsi dalam perizinan tambang yang nominal kerugiannya itu mencapai 271 triliun rupiah. Nilainya besar kan guys. Dan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1, tersangka akan menghadapi penjara 20 tahun penjara dan denda 1 miliar. Banyak kan kerugiannya kalau kita korupsi. Makanya hindari namanya korupsi. Pastinya korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi bangsa. Pertama, korupsi merugikan perekonomian dengan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketiga, menghambat pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Keempat, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi karena sumber daya dialihkan ke pihak-pihak yang korup. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa, kita dapat mengimplementasikan peran fungsi mahasiswa dalam menindak korupsi demi masa depan yang lebih baik. Peran fungsi mahasiswa itu terdiri dari agent of change, iron stock, moral force, social control, dan guardian of value. Jadi contohnya itu kita dapat mengadakan kegiatan edukasi berupa seminar mengenai korupsi sehingga masyarakat sekitar itu memiliki pengetahuan nih mengenai masalah korupsi di Indonesia ini sendiri. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.